Banyak perlengkapan elektrik yang digunakan pada kendaraan. Pada prinsipnya, penggunaan perlengkapan elektrik setiap pabrikan kendaraan mobil adalah sama. Pada video ini akan dijelaskan teori dasar elektrik pada kendaraan. Arus listrik dapat digambarkan seperti arus air, di mana air akan mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Demikian juga arus listrik akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Pada aliran listrik, tempat yang tinggi disamakan dengan tegangan listrik. Jadi aliran listrik mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Sedangkan aliran listrik yang mengalir disebut arus listrik. Besarnya arus listrik yang mengalir dipengaruhi oleh nilai dari tahanan listrik. Setelah mengetahui adanya tegangan listrik, arus listrik dan tahanan listrik, di sini akan kita lihat hubungan antara tegangan listrik, frustrik dan tahanan listrik. Mari kita ukur tegangan listrik yang terdapat pada baterai. Dapat dilihat pada video ini tegangan listrik pada baterai sebesar 13 volt. Satuan tegangan listrik disimbolkan dengan huruf V atau volt. Lalu kita lakukan pengukuran arus listrik pada sirkuit atau rangkaian listrik. Setelah dipasangkan bola lampu dan alat ukur pada rangkaian listrik, pada alat ukur terbaca bahwa besarnya arus listrik yang mengalir sebesar 0,4 ampere. Satuan arus listrik disebut ampere dengan simbol A. Sekarang kita tambahkan bola lampu pada rangkaian listrik. Kita dapat melihat perbedaan terangnya bola lampu yang menyala antara satu bola lampu dan dua bola lampu yang terpasang pada rangkaian listrik. Dengan satu bola lampu, maka lampu akan lebih terang jika dibandingkan dengan dua bola lampu. Setelah disimpulkan bahwa bola lampu tersebut merupakan sebuah tahanan atau resistan. Dan satuan dari tahanan listrik disebut ohm dengan simbol omega. Sekarang kita akan melihat hubungan antara volt, ampere, dan ohm, di mana hubungan ini dapat dirumuskan seperti pada gambar di atas. Pada rangkaian listrik, terdapat dua jenis rangkaian dasar pada listrik, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita akan melihat bagaimana cara mengukur volt dan ampere pada rangkaian, baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Pertama, pengukuran volt dan ampere pada rangkaian seri.
pada rangkaian seri pengukuran volt dan ampere dapat dilihat didemonstrasikan pada video ini. Di mana tempat pengukurannya juga terlihat seperti gambar dan video ini. Dan yang kedua, pengukuran voltase dan ampere pada rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, pengukuran voltase dan ampere dapat dilihat dari demonstrasi di video ini. Setelah melakukan pengukuran voltase dan ampere pada suatu rangkaian, baik seri maupun paralel, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pada rangkaian seri, apabila besarnya nilai tahanan listrik atau resistannya besar, maka arus listrik yang mengalir akan kecil. Dan sebaliknya, apabila nilai tahanan listriknya kecil, maka arus listrik yang mengalir akan besar. 2. Pada rangkaian paralel, apabila besarnya nilai tahanan listrik atau resistannya besar, maka arus listrik yang mengalir akan kecil. Dan sebaliknya, apabila nilai tahanan listriknya kecil, maka arus listrik yang mengalir akan besar. Kesimpulannya juga dapat dilihat seperti pada video ini.